Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi bersama Kalala di sini di acara Sekolah Minggu GKI Sena Sakse. Minggu ini kita masih online, tetapi adik-adik kita harus tetap semangat ya. Makan yang banyak, selalu rajin cuci tangan, dan kalau tidak perlu tidak usah adik-adik keluar rumah ya. Kalaupun keluar rumah harus pakai masker ya, pintar. Nah, sekarang minggu ini Kalala mau ditemani oleh Kak Mario yang akan menemani kita acara sekolah minggu kali ini. Yuk, sebagai lagu pembuka kita mau nyanyi Bapakku Datang, bisa ya? Yuk. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Nah, sebagai doa pembuka, kami akan persilakan. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat mengikuti ibadah sekolah Minggu. Tetap semangat ya mengikuti ibadah sekolah Minggu. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu. Bapa yang penuh kasih, dalam kasih Kristus, kembali kami mengucap syukur Bapa, Engkau pertemukan kami semua, adik-adik, anak-anak kami, dan kakak-kakak yang akan membimbing kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberikan semangat bagi kami, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan segala sesuatu berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Bapa yang penuh kasih, kami ingin memulai acara ibadah sekolah minggu online hari ini. Biarlah Engkau yang bimbing dari awal hingga akhir acara ini, dan biarlah Engkau berikan hikmat bagi kakak-kakak kami untuk senantiasa membimbing kami, memahami dan mempelajari firman yang Engkau berikan. Terima kasih Bapa, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan, dan Engkau bimbing juga kami, Engkau berikan kesehatan bagi kami di saat kondisi pandemi ini, supaya kami tetap sehat, semangat mengikuti setiap acara yang dilakukan oleh kakak kami, pengajar kami di sekolah minggu, untuk memberikan kedewasaan, memberikan pembelajaran tentang firman-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah pimpinan Roh-Mu yang kudus senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau lanjutkan puji-pujian kita. Sekarang kita mau nyanyi yang pakai gerakan. Yuk adik-adiknya bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Oh Sukacitaku.
Oh, sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus Tuhan kehidupanku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus Tuhan kehidupanku. Pam pam. Adik-adik semua silakan duduk. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Shalom anak-anakku dan juga orang tua yang ada di rumah. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus ketika kami membaca bagian Alkitab kami dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak dan juga orang tua yang ada di rumah, pasti kita punya satu atau dua atau mungkin 3 cerita Alkitab yang sangat berkesan di dalam kehidupan kita ya. Ada yang berkesan dengan cerita Daud dan Goliat, karena Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang besar, yang kuat ya. Ada juga yang terkesan dengan cerita Bapak Abraham, seorang yang sangat taat, yang mau
keluar dari rumahnya, dari lingkungannya ke tempat yang Tuhan janjikan yang belum pernah diketahui sebelumnya. Ada juga yang terkesan dengan cerita Musa ya, yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian dengan pertolongan Tuhan membelah laut menjadi dua sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Banyak sekali ya tokoh-tokoh Alkitab yang ceritanya begitu berkesan. Nah, hari ini Ibu Lisa akan bercerita tentang satu tokoh Alkitab yang mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitabnya dari Kejadian pasalnya yang ke-6. Ibu Lisa akan bacakan ayat yang ke-18 ya. Anak-anak juga boleh baca bersama-sama ya. Kita buka Alkitabnya, Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Anak-anak dan juga orang tua yang ada di rumah, Bapak Nuh adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Bapak Nuh hidupnya tidak bercela, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Berbeda dengan orang-orang sezamannya. Orang-orang sezaman Bapak Nuh, orang-orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang bercela, perbuatan-perbuatan yang jahat. Mereka tidak mau taat kepada Allah. Mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka berbuat seenaknya. Ribut, berkelahi, mengambil milik orang lain. Pokoknya perbuatan-perbuatan jahat mereka lakukan. Oh iya, Bapak Nuh ini mempunyai 3 orang anak. Semua anaknya laki-laki. Sem, Ham, dan Yafet. Anak-anak Bapak Nuh ini sudah dewasa. Sehingga mereka juga mempunyai istri. Jadi Bapak Nuh itu punya 3 anak dan 3 menantu serta 1 istri. Karena orang-orang pada waktu zaman Bapak Nuh itu hidupnya jahat, mereka tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan berfirman kepada Bapak Nuh akan melenyapkan mereka semua. Tetapi kepada Bapak Nuh dan keluarganya, Tuhan menjanjikan pemeliharaan. Tuhan akan melindungi dan menyelamatkan mereka. Karena itu, Tuhan berfirman lagi nih kepada Bapak Nuh. Tuhan katakan, Nuh, kamu harus membuat bahtera yang besar sekali. Panjangnya 150 meter. Lebarnya 25 meter. Tingginya 15 meter. Bahtera itu harus dibuat dari kayu gofir. Bagian dalamnya harus dibuat berpetak-petak. Kemudian juga harus bertingkat. Ada tingkat bawah, tingkat tengah, dan tingkat atas. Kemudian bahtera itu juga harus ditutup dengan palka. Baik dari luar maupun dari dalam. Kemudian bahtera itu harus ada atapnya. Dan ada pintunya pada lambungnya. Maka Bapak Nuh bersama dengan 3 orang anaknya membuat bahtera yang besar sama persis seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Mereka bekerja dengan gembira, dengan semangat, tanpa marah-marah loh. Mereka kerja dengan sukacita. Sampai akhirnya bahtera itu selesai. Nah anak-anak, mengapa Tuhan memerintahkan Bapak Nuh untuk membuat bahtera? Betul, karena Tuhan begitu marah sama manusia yang sudah melakukan perbuatan dosa yang sangat keji. Tuhan akan menghukum mereka, memusnahkan semua dengan air bah. Tapi seperti tadi bacaan Alkitab kita ya, Tuhan akan memelihara Bapak Nuh dan keluarganya. Itu janji Tuhan. Maka Tuhan
menyuruh Bapak Nuh untuk membuat bahtera. Kenapa bahteranya besar? Karena bukan hanya keluarga Bapak Nuh nanti yang ada di dalam bahtera itu, tetapi juga binatang-binatang. Karena itu Tuhan berfirman kepada Bapak Nuh supaya semua binatang dikumpulkan dan harus masuk ke dalam bahtera sepasang demi sepasang. Baik binatang darat, binatang yang bisa terbang, binatang melata, semuanya harus masuk ke dalam bahtera. Bapak Nuh sudah melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Binatang-binatang sudah masuk ke dalam bahtera. Bahkan Bapak Nuh juga menyediakan makanan-makanan buat mereka supaya selama di dalam bahtera mereka tidak kelaparan. Sekarang Bapak Nuh, istrinya, anaknya, dan juga menantunya masuk ke dalam bahtera. Mereka berdelapan akan Tuhan selamatkan, akan Tuhan pelihara bersama binatang-binatang lainnya. Ya, anak-anak dan juga orang tua yang ada di rumah, Bapak Nuh adalah seorang yang sangat taat. Bukan hanya Bapak Nuh yang taat kepada Tuhan, tetapi juga istrinya, 3 anaknya, dan 3 istri dari anak-anaknya. Nah, jadi 8 orang ini taat sama Tuhan. Walaupun orang-orang di sekitarnya jahat sekali. Orang-orang di sekitarnya tidak taat kepada Tuhan. Orang-orang di sekitarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bapak Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 istri anaknya selalu taat kepada Tuhan. Nah, anak-anakku dan juga orang tua yang ada di rumah, dari kisah Bapak Nuh yang taat kepada Tuhan, yang mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Tuhan menjanjikan pemeliharaan kepada Bapak Nuh dan keluarganya. Nah, apakah pemeliharaan Tuhan itu hanya terhadap Bapak Nuh dan keluarganya? Tentu tidak. Pemeliharaan Tuhan juga ada pada kita semua. Tuhan senantiasa memelihara kita, melindungi kita, mencukupkan apa yang kita butuhkan. Nah, kalau saat ini kita berhadapan dengan suatu wabah yang besar, yaitu COVID-19, kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita. Ada satu ayat Alkitab yang akan menjadi ayat hafalan buat kita semua dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kita baca ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ya, di sini Tuhan ya. Sebab Ia, yaitu Tuhan, yang memelihara kamu. Jadi anak-anakku dan juga orang tua yang di rumah, Tuhan memberikan janji pemeliharaannya bukan hanya kepada Bapak Nuh, tetapi juga kepada kita semua. Tuhan berjanji memelihara kita, melindungi kita, merawat kita, mencukupkan kebutuhan kita. Ketika kita sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika kita bersedih, Tuhan hiburkan. Itulah janji Tuhan. Karena itu kita harus selalu taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman Tuhan, untuk cerita Alkitab tentang Bapak Nuh yang taat dan janji perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Biarlah Bapa, kami senantiasa mau berpegang teguh kepada firman Tuhan, mau taat dan yakin akan pemeliharaan Tuhan. Walaupun saat ini wabah COVID-19 masih ada ya Bapa, atau mungkin juga ada keluarga kami yang sakit, kami percaya Tuhan memelihara kami. Tuhan akan memberikan kesembuhan.
Tuhan akan memberikan berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Tolonglah kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang senantiasa melakukan firman Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati orang tua, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati gereja kami yang masih melakukan ibadah online juga, dan juga berkati kami yang masih sekolah melalui online. Tuhan, tolonglah supaya semuanya dapat dilalui karena pertolongan dan perlindungan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Tuhan sudah memberkati kita dengan begitu berlimpah. Adik-adik dan papa mama sehat sampai saat ini, itu adalah berkat Tuhan. Adik-adik bisa makan tiap hari, bisa sekolah tiap hari walaupun online, itu juga salah satu berkat Tuhan. Sekarang kita mau kumpulkan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Adik-adik bisa titip mama atau papa untuk disampaikan ke gereja. Kita mau nyanyi lagu Hitung Berkat. Bila lautan hidupmu besar gelombang, engkau putus asa, hatimu cemas, berkatmu kau hitung satu-satunya. Ingat cara Tuhan memberkatimu, hitunglah berkatmu sekalian, hitung semua janganlah lupa, hitung semua satu persatu. Ingat cara Tuhan memberkatimu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memberkati keluarga kami hingga saat ini. Bapa, kami akan mengumpulkan persembahan ini, kiranya Engkau terima, kiranya berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sudah dengarkan cerita firman Tuhan tadi ya, ceritanya tentang Bapak Nuh. Bapak Nuh adalah orang yang taat kepada dengar-dengaran firman Tuhan. Anaknya berapa? Ya, anaknya 3 orang. Yang masuk ke dalam bahtera berapa orang? Ya, 8 orang. Yuk sekarang kita mau nyanyi Bapak Nuh. Adik-adik, selesailah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Adik-adik jaga kesehatan supaya kita semua bisa kumpul lagi minggu depan di acara sekolah minggu. Yuk, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah pimpin acara sekolah minggu hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Bapa, tolong kami agar kami seperti Bapa Nuh yang selalu taat kepadamu, selalu dengar-dengaran apa yang Kau katakan kepada kami. Bapa dalam surga,
Kalau sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu ini, biarlah Engkau berkati kami selama seminggu yang akan datang. Engkau beri kesehatan kepada kami, sehingga kami semua dapat berkumpul kembali minggu depan untuk acara sekolah minggu bersama. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.